Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, murru awladakum bis-shalah bisab'i sinin wadribuhum 'alaiha bi'ashri sinin. Sallallahu alaihi wa sallam rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa subhanal ikhwanil mu'minin, sebagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat di jiwa kita masing-masing. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umat beliau, tentunya dengan harapan semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di atas mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Mudah-mudahan dengan modal iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa subhanal ikhwanil mu'minin, sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada 12 bulan yang harus kita pahami, yang harus kita hafal. Bukan sekedar kita menghafal dan mengetahui
bulan yang ada di kalender Masehi, akan tetapi kita juga harus memahami atau menghafal bulan-bulan yang ada di dalam kalender Islam. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam satu tahun. Dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat yaitu bulan Rajab. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajaba syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul nabi." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Ada beberapa hal peristiwa kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan Rajab yang Allah muliakan karena di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat maha agung, yang di luar akal manusia, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat yang pertama yaitu menggunakan kalimat subhana, maha suci Allah. Artinya kalau Allah sudah mengatakan maha sucinya, berarti di sini merupakan ada satu keistimewaan tersendiri, di mana Isra dan Mi'raj adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Isra merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari bumi yang dimulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai tempat arsy Allah bernaung. Di mana perjalanan Nabi dari Isra Mi'rajnya Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menerima perintah secara langsung, yaitu untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sekian banyak wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Akan tetapi Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad secara langsung, yaitu dengan dimi'rajkannya Nabi dari muka bumi ke Sidratul Muntaha. Langsung Allah bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal ikhwanil mu'minin sidang dimuliakan rahmat Allah. Kalau kita berbicara dan membahas tentang perintah sholat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya
murru auladakum bis-shalah, bisa bahas sini, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat tatkala dia sudah memasuki umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ashri sinin, dan pukullah anakmu kalau dia tidak mengerjakan sholat tatkala dia sudah memasuki umur 10 tahun. Masyaallah muslimin wa zurratul ikhwanul mukminin sidang dimakan rahmat Allah. Kalimat ini tentunya banyak yang disalahartikan oleh kita sebagai orang tua, bahwa memerintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat hanya untuk kalimat perintah saja. Karena di samping itu juga paling tidak kita perlu mengajari, mendidik anak kita untuk mengerjakan sholat. Bagaimana contoh yang sering terjadi di depan mata kepala kita ketika anak-anak berada di rumah, hai, pergi ke masjid untuk kerjakan sholat. Kita sebagai orang tua tidak mendampingi anak kita pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Alhasil yang terjadi ketika dengan perkumpulan anak-anak sesama usianya, padahal niat baiknya untuk mengerjakan sholat di masjid, yang terjadi bercanda, ngobrol, apalagi sampai mengganggu jamaah lain yang sedang melaksanakan sholat. Kita harus memahami arti definisi hadis tersebut. Perintahkanlah anakmu, artinya dampingi anakmu, ajari anakmu untuk mengerjakan sholat. Jadi ketika kita memerintahkan kepada anak, bukan sekedar perintah saja, akan tetapi dampingi, ajak anak untuk mendirikan sholat bareng, supaya jangan sampai terjadi bercanda dengan sesamanya. Kalau kita melihat dengan mata kita sendiri anak kita bercanda, maka kita sebagai orang tua, orang yang pertama yang menegur anak kita dulu sebelum orang lain yang menegur. Ini yang terjadi dinamika kehidupan. Alhasil prosesi sholat jamaah, prosesi sholat yang ada di dalam masjid malah terjadi berisik, malah terjadi kegaduhan. Padahal kita tidak meminta kepada anak-anak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ini yang harus kita cermati bersama. Bukan sekedar perintah di lisan saja, akan tetapi perintah sekaligus mengajak, mendampingi anak kita untuk mengerjakan sholat berjamaah dengan kita. Menjadi catatan PR tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Apakah anak kita sudah mengerjakan sholat atau belum? Kalau memang anak kita sudah memasuki usia 10 tahun belum mengerjakan sholat, ingatkan, gunakan tangan kita sebagai orang tua untuk memukul. Memukul bukan dalam arti memukul dengan kekerasan secara berlebihan. Syariat agama Islam membolehkan kita sebagai orang tua untuk memukul yang mendidik terhadap anak kita sendiri, karena pukulan itu kita yang tahu dan paham sendiri. Bukan disalahartikan juga kita memukul membabi buta, memukul seenaknya. Yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga terhadap anak dibiarkan begitu saja. Inilah ekor terpenting, ya. Model terpenting di dalam rumah kita itu adalah kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa mengajak, mendidik
dan mengajarkan anak kita untuk bisa mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Jika anak kita sudah dibiarkan mengerjakan sholat dengan sendirinya di masjid tanpa ada pengontrolan kita dari orang tua, yang ada malah bercanda. Kasihan jamaah lain yang sedang melaksanakan sholat, timbulnya bercanda, nggak khusyuk, nggak konsentrasi. Bahkan yang terjadi suara anak-anak mengikuti imam. Imamnya baca, diikuti oleh anak-anak. Imamnya alhasil tidak konsentrasi. Tolong ini menjadi perhatian kita bersama, supaya didikan kita sebagai orang tua, kerjasama kita sebagai orang tua dengan pengurus masjid, dengan orang-orang yang ada di masjid, saling terjalin, saling kerjasama satu dengan yang lainnya. Jangan ada istilah namanya juga anak-anak, biarkan aja anak-anak bercanda berisik. Justru dengan pembiaran seperti itu, makin lama makin jadi. Kita tidak melarang anak untuk datang ke masjid untuk mengerjakan sholat. Tugas kita hanya mengarahkan, mendidik, mengajarkan supaya anak yang datang ke masjid mengerjakan sholat tidak bercanda, tidak ngobrol, apalagi berbuat kegaduhan yang ada di dalam masjid. Masyaallah muslimin wa subhata ikhwanul mu'minin, selanjutnya dirahmati Allah. Momentum bulan Rajab salah satunya yaitu memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah yang ada di dalam Isra Mi'rajnya Nabi yaitu untuk mengerjakan sholat, untuk mengajarkan sholat, untuk mendidik anak kita agar anak keturunan kita selalu mengerjakan sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekelumit khutbah Jumat yang sangat singkat ini dapat bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua, sehingga kita menjadikan suasana ini menjadi suasana yang kondusif, menjadi ruangan-ruangan yang penuh dengan keteduhan, menjadi ruangan ini menjadi ruangan yang khusyuk menjalankan sholat yang 5 waktu, bukan menjadi ruangan tempat ajang bermainnya anak-anak dalam hal urusan bercanda, ngobrol dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang tua bisa mendidik lagi, bisa mengajarkan lagi anak-anak kita agar tidak bercanda, tidak ngobrol di dalam sholat. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru pertama di muka bumi ini untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلف والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت